Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar anak-anak kelas 5? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, antusias dan semangat. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi tentang mengenal Rasul-Rasul Allah dan juga mengenal nama-nama Rasul Ulul Azmi. Dalam pembelajaran kali ini, hal-hal yang akan kita pelajari ada 6 poin. 1. Makna Rasul Allah. 2. Tugas Rasul Allah. 3. Sifat Rasul Allah. 4. Nama-nama Rasul Allah. 5. Sikap terpuji Rasul dan Ulul Azmi. Dan yang ke-6, keteladanan Rasul dan Ulul Azmi. Sekarang kita perhatikan dulu firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136 yang dikatakan, "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh." Ya, selanjutnya akan Guru jelaskan tentang makna Rasul Allah. Menurut istilah, Rasul Allah adalah manusia mulia yang dipilih Allah untuk menerima wahyu, untuk diamalkan sendiri dan wajib disampaikan kepada umatnya. Mengimani Nabi dan Rasul merupakan rukun iman keempat. Di antara para Nabi, Adam merupakan Nabi yang pertama, sedangkan Muhammad merupakan Nabi yang terakhir. Di antara para Rasul, ada 5 orang yang mendapat gelar Ulul Azmi, yakni para Rasul yang memiliki ketabahan yang luar biasa. Mereka adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad, atau bisa disingkat juga menjadi Nining. Selanjutnya adalah perbedaan Nabi dan Rasul. Bisa kalian lihat di layar. Kalau Nabi itu menerima wahyu tapi tidak harus menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul menerima wahyu dan harus menyampaikan kepada umatnya. Seorang Nabi itu belum tentu seorang Rasul. Sedangkan seorang Rasul itu sudah pasti seorang Nabi. Nabi hanya mengikuti hukum dan aturan dari Rasul sebelumnya. Sedangkan Rasul diutus dengan membawa syariat hukum baru. Untuk jenjang kerasulan lebih tinggi dari Nabi. Selanjutnya untuk poin yang kedua adalah tugas-tugas Rasul. Tugas-tugas para Rasul diantaranya 1. Mengajarkan ketauhidan. 2. Mengajarkan kaumnya cara beribadah kepada Allah. 3. Menjelaskan hukum-hukum Allah baik berupa perintah-perintah maupun larangannya. Yang keempat, menyampaikan kepada umatnya tentang berita-berita gaib sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberikan kabar kepada umat yang taat dan patuh akan melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan contoh-contoh perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari atau keteladanan yang menjadi panutan dalam perbuatan. Selanjutnya poin yang ketiga adalah sifat-sifat Rasul Allah. Yang pertama adalah as-siddiq atau sidik. Sifat wajib bagi Rasul yang pertama adalah as-siddiq, yang artinya selalu benar dan jujur. Sifat ini pasti dimiliki oleh Rasul, sebab tidak ada seorang pun Rasul yang berbohong kepada orang lain. Salah satunya saat sifat ini begitu melekat pada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah al-amanah atau amanah. Al-amanah merupakan sifat wajib bagi Rasul lainnya, memiliki arti dapat dipercaya. Sifat ini begitu melekat pada para Rasul. Rasulullah tidak mungkin ingkar terhadap perbuatan atau ucapannya, karena tidak ada satupun perbuatannya yang terlepas dari maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya saat kaum Nabi Nuh alaihi salam mendustakan apa yang sudah dibawa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah at-tabligh atau tabligh. At-tabligh artinya adalah menyampaikan. Tidak pernah sekalipun Rasulullah menyimpan wahyu dari Allah untuk dirinya atau hanya untuk keluarganya sendiri. Setiap wahyu yang disampaikan kepadanya akan disampaikan kembali kepada umat manusia. Sebab menyampaikan wahyu dari Allah kepada umat manusia merupakan tugas seorang Rasul. Yang keempat adalah al-fatonah atau fatonah. Al-fatonah berarti memiliki kecerdasan yang tinggi. Ini merupakan sifat wajib bagi Rasul yang mutlak adanya. Sebab kecerdasan tersebut dibutuhkan karena berkaitan dengan misi suci yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi dan Rasul diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mampu merangkul hingga memerangi kaum yang menolak keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berada di jalannya, dan mengajaknya untuk berada di jalan yang benar dan
diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan mengetahui nama-nama Rasul dan Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi adalah bagian dari 25 Nabi dan Rasul. Dari 25 Nabi dan Rasul itu dipilih 5 oleh Allah, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Untuk poin yang kelima adalah sifat terpuji para Rasul dan Rasul Ulul Azmi. Bisa kalian lihat dan kalian baca di layar tentang sifat-sifat terpuji para Rasul dan Rasul Ulul Azmi. Untuk poin yang keenam adalah keteladanan Rasul dan Rasul Ulul Azmi. Keteladanan Rasul dan Rasul Ulul Azmi. Keteladanan mereka dalam berdakwah yang tidak mengenal lelah. Mereka selalu menyeru umat siang dan malam, penuh kesabaran dan ketabahan sambil terus berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk kaum mereka masing-masing. Pantaslah mereka mendapat gelar Ulul Azmi, karena di samping memiliki kesabaran yang tinggi, mereka juga senantiasa bermohon kepada Allah agar tidak menurunkan azab kepada kaumnya, dan senantiasa mendoakan agar kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah dan petunjuk pada kaumnya. Untuk tugas evaluasi yang harus kalian kerjakan ada 2 poin. Yang pertama adalah menjawab 10 soal pertanyaan. Yang kedua adalah hafalan 4 Rasul Ulul Azmi. Caranya dengan direkam dan di video lalu dikirimkan ke guru lewat WhatsApp. Ingat ya, tugasnya ditulis yang rapi. Semangat untuk kalian anak-anak yang hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.